Jamaah YouTube yang berbahagia, jika mendengar tentang penguasa yang kejam, mungkin kalian membayangkan sosok penguasa laki-laki yang semena-mena kepada rakyatnya. Tapi jangan salah, karena sepanjang sejarah, ternyata banyak sekali sosok penguasa perempuan, atau seorang ratu, yang memperlakukan rakyatnya, dengan perlakuan yang bisa dibilang malah lebih kejam, jika dibandingkan dengan apa yang dilakukan oleh para raja laki-laki. Siapa saja mereka, dan apa saja kekejaman yang telah mereka lakukan. 9. Maria Eleonora, Ratu dari Brandenburg. Jamaah, Maria Eleonora dari Brandenburg adalah seorang ratu Swedia. Sejarah menceritakan bahwa Eleonora ini tidak senang melahirkan putrinya, yaitu Ratu Kristina, karena dia menginginkan seorang putra. Sehingga setelah melahirkan seorang putri, dia berteriak bahwa dia diberi anak yang gelap dan jelek, dengan mata hitam. Sang ratu ini pun menyebut putrinya sebagai monster, dan mencoba membunuhnya beberapa kali. Yang lebih parah lagi, sang ratu bahkan tega menaruh putrinya tidur di samping mayat ayahnya yang sudah membusuk. 8. Wu Zetian, Ratu dari Cina. Jamaah, Wu Zetian adalah wanita yang menjadi penguasa Cina pada masa dinasti Tang. Dia dikisahkan telah mengambil posisi tertinggi kekaisaran, dengan melakukan beberapa pembunuhan. Bahkan menurut kisahnya, dia rela menghalalkan segala cara untuk melindungi statusnya, termasuk dengan membunuh ibu dan cucunya, karena mereka menentangnya. 7. Juana, Ratu dari Castilla. Jamaah, Juana menjadi Ratu Castilla dari tahun 1504 Masehi, hingga tahun 1516 Masehi. Ratu ini dinilai kejam, karena tidak membiarkan suaminya mati dengan tenang. Setelah suaminya meninggal pada tahun 1506 Masehi, dan jenazahnya dikebumikan, tiba-tiba, Juana membongkar makamnya dan membawa jasadnya pergi kemana-mana. Dari perilakunya yang aneh ini, dia mendapat julukan, Juana la Loca, yang dalam bahasa Spanyol, artinya Juana si gila. Bertahun-tahun kemudian, Juana baru mengizinkan penguburan jasad suaminya di luar jendela kamarnya. 6. Isabella I, Ratu dari Spanyol. Jamaah, Ratu Isabella I memimpin Spanyol bersama dengan Raja Ferdinand II, dari tahun 1451 hingga tahun 1504. Selama masa pemerintahannya, sang ratu berupaya menyingkirkan Muslim dan Yahudi Spanyol dari kerajaannya. Pada tahun 1492 Masehi, ratu ini memerintahkan agar semua penduduk Yahudi masuk Katolik. Penduduk Yahudi dibawa ke pengadilan Spanyol untuk mengikrarkan iman mereka sebagai Katolik. 5. Marie Antoinette, Ratu dari Perancis. Jamaah, Marie Antoinette menjadi Ratu Perancis mendampingi suaminya, antara tahun 1774 Masehi, sampai tahun 1792 Masehi. Dia adalah ratu terakhir Perancis sebelum pecahnya Revolusi Perancis. Marie Antoinette memiliki reputasi sangat buruk di mata rakyatnya, karena gaya hidupnya yang super mewah di tengah krisis ekonomi yang dihadapi kerajaan dan rakyatnya. Bahkan dia dijuluki sebagai Madam Defisit, atau Ratu Boros, oleh rakyatnya. Dia juga dituduh tidak memiliki empati dengan rakyat kecil, karena dikabarkan pernah mengatakan sesuatu kepada rakyatnya, yang kurang lebih artinya, biarkan mereka makan roti. Kalimat ini merupakan sebuah ucapan yang sangat tidak pantas diucapkan, di tengah situasi rakyatnya yang untuk membeli roti pun mereka hampir tidak mampu. Dan pada akhirnya, ketika kemarahan rakyat semakin memuncak, sang ratu pun diseret oleh rakyatnya ke hukuman pancung. Dan akhirnya hidup sang ratu pun berakhir di guillotine,
yang mana ketika kepalanya sudah terpisah dari badannya, dia diteriaki oleh seluruh masyarakat yang membencinya. Dan setelah itu, Perancis pun berubah menjadi republik. Namun menurut sebagian ahli sejarah, sebenarnya kejahatan sang ratu ini dilebih-lebihkan oleh lawan politiknya. Dia dihukum mati sebenarnya dengan banyak sekali tuduhan dari para hakim. Selain pemborosan keuangan negara, sang ratu juga dituduh melakukan perzinahan dengan anaknya sendiri, melakukan pencurian, dan masih banyak lagi tuduhan lain, yang sebagian besar dari tuduhan tersebut tidak memiliki bukti yang nyata. Akan tetapi karena rakyat sudah terlanjur membencinya karena gaya hidupnya yang mewah, maka apapun dakwaan yang ditujukan kepada sang ratu, akan dianggap benar oleh rakyat. Tidak ada yang tahu pasti, karena para ahli sejarah pun masih banyak yang meragukan kebenaran dakwaan kepada sang ratu. 4. Catherine de Medici, Ratu dari Perancis. Jamaah, Catherine de Medici adalah istri Henry II dari Perancis. Menjelang kematian Henry II, sang ratu membalas dendam dari pernikahan mereka yang kurang bahagia. Sepanjang pernikahannya, Henry II dikabarkan berselingkuh dengan seorang perempuan yang bernama Diane de Poitiers. Di ranjang kematian, suaminya meminta bertemu dengan Diane, yang oleh sang ratu permintaan itu sama sekali tidak digubris hingga ajal menjemputnya. Kekejaman lainnya, sang ratu ini juga memiliki seorang putri bernama Margaret yang suka memberontak. Seolah membalas sikap Margaret, sang ratu seringkali mematahkan hubungan putrinya dengan laki-laki yang dicintainya. Sang ratu tak segan untuk mengurung putrinya di kastil, dan bahkan sang ratu pernah memerintahkan pasukannya untuk membunuh kekasih anaknya di depan matanya sendiri. Dan masih banyak lagi kekejaman yang dilakukan oleh ratu ini. 3. Irene, Ratu dari Athena. Jamaah, Irene dari Athena, memerintah Kekaisaran Bizantium antara tahun 797 Masehi, sampai tahun 802 Masehi. Dia memerintah bersama putranya selama 2 dekade, sebelum akhirnya memimpin kerajaan sendirian. Putranya, yaitu Kaisar Konstantin VI, adalah kaisar yang kurang populer. Sedangkan ibunya, yaitu Ratu Irene, adalah seorang wanita yang ambisius dan menginginkan kendali penuh atas Kekaisaran Bizantium. Dengan bantuan beberapa sekutu politik, sang ratu menyusun sebuah siasat untuk melawan putranya sendiri. Dan kebetulan, pada tahun 786 Masehi, rakyat menentang Konstantinus atau anaknya, yang saat itu memutuskan untuk menceraikan istrinya dan menikahi selingkuhannya. Ratu Irene atau ibunya, akhirnya mengambil keuntungan dari situasi tersebut, dengan cara memerintahkan pengawal untuk menangkap Konstantinus, anaknya sendiri, dan mencungkil matanya. Dan akhirnya sang ratu yang kejam ini pun menjadi penguasa tunggal seperti yang diinginkannya. 2. Rana Valona I, Ratu dari Madagaskar. Jamaah, Ratu Rana Valona I memerintah kerajaan Madagaskar antara tahun 1828 Masehi sampai tahun 1861 Masehi. Dia diangkat menjadi penguasa Madagaskar setelah kematian suaminya, yaitu Raja Radama I. Selama masa pemerintahannya, sang ratu tega melakukan apa saja untuk mempertahankan kekuasaannya. Demi mempertahankan kekuasaannya, sejumlah anggota keluarganya sendiri pun disiksa dan dibunuh. Bahkan yang tidak manusiawi, ada beberapa catatan menyatakan bahwa sang ratu telah mengakhiri hidup ibunya dengan cara membiarkan sang ibu kelaparan sampai meninggal. Jamaah YouTube yang berbahagia, sebelum lanjut ke pembahasan berikutnya, kami mohon bantuannya untuk subscribe channel ini terlebih dahulu, agar kami lebih semangat untuk menyajikan konten-konten yang menarik untuk kalian semua. Dan kami doakan untuk kalian yang subscribe, agar diberikan kebahagiaan serta rejeki yang melimpah. Oke,
Sekarang kita lanjut ke pembahasan berikutnya. 1. Mary I, Ratu dari Inggris. Jamaah, Mary I atau Mary Tudor, juga dikenal sebagai Bloody Mary, karena perintahnya untuk membunuh banyak orang. Sebenarnya pemerintahannya hanya berlangsung selama 5 tahun, namun kekejamannya tetap dikenang sampai saat ini. Dia memerintahkan perang melawan Protestan dan membunuh beberapa dari mereka. Sang ratu bahkan membakar beberapa anggota kelompok Protestan langsung di tempat. Diperkirakan, sang ratu bertanggung jawab atas pembakaran lebih dari 300 orang Protestan. Pelajaran penting. Jamaah YouTube yang berbahagia, kita tentu tidak ingin memiliki pemimpin yang kejam seperti kisah-kisah tadi. Maka dalam memilih pemimpin, alangkah baiknya kita gak cuma menilai dari segi kecerdasan dan kepopulerannya saja, akan tetapi juga perlu menilai sisi akhlak serta attitude-nya, agar negara kita senantiasa damai dan mendapatkan pemimpin-pemimpin yang baik, sehingga Indonesia semakin maju dan sejahtera. Atau bagaimana pendapat kalian tentang kisah ratu-ratu paling kejam di dunia? Silahkan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Semoga jamaah semua selalu diberikan kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang melimpah. Sampai ketemu lagi di video Ikin Production selanjutnya.